Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita membahas rasio daripada value investing yang cukup dikenal secara umum, yaitu rasio price earning ratio atau PER atau PER dan PBV atau price to book value. Secara konvensional, price book value ratio itu yang di bawah 1 itu bisa dianggap sebagai undervalue atau harga yang murah. Tetapi beberapa investor valuasi atau value investor dan financial analyst juga bisa menganggap itu di bawah 3. Menurut mereka tetap rasionya bagus, tapi kita pakai yang di bawah 1 ya. Nah, P ratio atau price earning ratio 10 dianggap normal untuk perusahaan-perusahaan utilitas, tetapi bisa lebih rendah dari itu untuk bisnis-bisnis software. Nah, kita akan melihat, kita sudah mensortir perusahaan-perusahaan teknologi ya, yang price to book value-nya di bawah 1. Itu ada NV, Edit, Elmas, Liva, dan PTSN. Sedangkan PER-nya yang berkisar antara lebih kecil dari 15 tapi lebih besar dari 9, itu ada 4 saham: PTSN, Aksio, 5 ya, GLVA, MTDL, dan Zyrex ya. Oke, kita hanya menggunakan rasio PBV dan PER ini sebagai ukuran benchmark, tapi kita akan menghitung dengan metode valuasinya Benjamin Graham melalui bukunya yang terkenal Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku yang merupakan pegangannya Warren Buffett gitu ya. Pegangannya Warren Buffett yang saat ini bisa Anda peroleh aplikasinya di Google Play Store. Namanya aplikasinya Easy Stock, ya kan? Easy Stock ini bisa Anda download secara free of charge, dan bisa aplikasi ini menunjukkan perbandingan harga pasar saat itu dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Kalau di technical, saya yakin para sobat Easy Stock lebih familiar ke analisa teknikal, itu ada support dan resistance. Oke, kita mulai dari Google Play Store. Anda ketik Easy Stock, Anda bisa review. Oke, kita open. Oke, kita lihat tadi dari price to book value dulu. NV. Ini kita lihat harga 50, harga terendah ya. Valuasinya itu negatif semua. Ya, biasanya saham gocapan itu memang umumnya negatif, karena harga nggak bisa turun dari 50 kan, itu udah harga bottom. Nah, kita lihat kenapa bisa begini. Laporan yang nggak up to date. Ini perusahaan-perusahaan yang sangat telat mengeluarkan laporan keuangan, dan sangat mungkin perusahaan ini terancam untuk delisted. Kita lihat current asetnya 166, bisa nutup lah dia.
dia bisa nutup semua hutang. Total hutangnya itu kan sekitar 100-an ya, ini kan 106, tapi free cash flow-nya itu minus 27 miliar. Oke, ini sebaiknya nggak usah disentuh saham ini. Oke, terus Headit. Headit. Wah, ini hebat nih. Valuasinya 4-5 kali lipat. Closing price-nya 71, tapi harganya di atas 300. Valuasinya di atas 300. Kita lihat laporan keuangan udah up to date. Growth-nya lumayan optimis di 5,7. Tapi kita lihat free cash flow-nya ini negatif karena dia net loss, tetapi net current asset-nya itu sangat besar dan bisa menutup total hutang yang cuma 51 atau 52 miliar, sedangkan net current asset-nya sendiri 325. Artinya apa? Padahal dia net loss ya. Ini jelas secara book value kuat sekali karena equity-nya 348. Artinya price to book value-nya tuh jauh di bawah 1. Nah, ini perusahaan kayak gini, ini kalau dilihat dari sisi earning-nya sangat jelek karena nggak ada produktivitas sama sekali, dia net loss. Ini lihat, nggak bisa disentuh working capital 28,87. Dia tuh equity-nya setengah juga kurang, luar biasa. Tapi ini perusahaan ini cuma menggelembungkan asetnya, terutama di aset lancar, aset liquid. Dia itu memiliki cash on hand atau deposito yang besar, tapi tidak produktif sama sekali. Ini nggak bisa disentuh saham kayak gini. Meskipun price to book value-nya, maka jangan pernah tertipu sama price to book value yang rendah. Anda harus periksa lebih dalam, dan Easy Stock itu menyediakan analisa yang mendalam, komprehensif. Elmas, coba kita lihat Elmas. Ini juga di bawah 1 nih Elmas nih. Elmas, oke. Wah, ini parah ini, negatif. Current asetnya aja udah nggak bisa nutup short term debt ya. Free cash flow-nya cuma 500 juta. Nggak bisa nih, jangan disentuh. Diva di sini kelihatan 3 kali lipat ya. Harganya pasarnya 900 kurang, tapi valuasi bisa sampai 3000. Tapi kita lihat dulu. Laporan keuangan Q1 3 bulan ya. Return on equity-nya 3,4. Kalau di setahun kan ya bisa 14%, lumayan. Profit marginnya, nih lihat nih, profit marginnya 7,3, kecil ya. Tapi gross margin lebih kecil lagi. Artinya apa? Dia menyuntikkan, emitennya menyuntikkan saham-saham pendapatan di luar. Pendapatan di luar core business ya. Ini sebetulnya nggak fair yang kayak gini. Kita menilai kan emiten itu sendiri gitu ya. Oke. Debt to equity-nya kecil sekali. Working capital juga bagus, tapi secara produktivitas tidak menarik ini Diva. Oke, kita lihat lagi saham apa lagi. PTSN. Waduh, negatif, nggak bisa dianalisa nih. Kita lihat free cash flow-nya
defisit 64 miliar. Lihat current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, tetapi dia negatif sekitar 360-an miliar. Sementara free cash flow-nya negatif. Ini yang disentuh nih saham ini. Berikut PER yang di bawah 15, tapi lebih besar dari 9. PTSN udah kita lihat Aksio. Ini juga negatif nih, kita lihat nih. Current asetnya bisa nutup selisihnya positif 20 miliar ya. Kurang. Yang berat ini adalah free cash flow yang defisit 20 miliar ya. Kenapa? Kita lihat nih. Lihat income itu 11,7 miliar. Tapi pengeluaran barang modal itu 51 miliar. Depresiasinya pasti lebih kecil daripada capital expenditure atau belanja modalnya. Sehingga dia tertekan defisit. Nah ini produktivitasnya rendah banget, nggak sampai 2,5%. Debt to equity-nya gede, mendekati 2. Return to equity-nya kalau full year paling 5%, kecil sekali, nggak menarik. GLVA. Nah ini GLVA ini bagus nih. Closing price-nya 300, tapi nilai wajarnya bisa sampai 800, berarti bisa sampai hampir 3 kali lipat. Kita lihat laporan keuangannya, laporan Q1 2022. Return equity 6%, 6,25, itu 3 bulan. Bisa sampai 25%, bagus. Lihat equity-nya ya, itu mendekati 2. Ini kurang bagus. Profit margin-nya juga kecil. Kurang menarik nih. Meskipun secara book value-nya kecil sekali, berarti price to book value-nya. Berarti harganya dianggap murah. Enggak juga begitu. Dia hanya menumpuk ekuitas sebetulnya. Meskipun secara valuasi dia bisa sampai 3 kali lipat, tapi ini tidak menarik karena MTDL Metrodata. Wah ini 90% nih upside-nya. Harganya 650, tapi valuasi bisa sampai 1.200-an. Kita lihat laporan keuangan Q4, growth-nya cukup agresif nih, 7%. Kita lihat market cap-nya lumayan, 8 triliun. Return to equity-nya ya lumayan lah, hampir 20%. Equity-nya masih terkendali di bawah 1. Profit margin-nya kecil ya.
4%. Nah ini growth-nya mungkin nggak segini nih. Nah gimana cara robah growth? Anda bisa dengan menggunakan premium membership. Nah, artinya Anda harus masuk sebagai anggota premium, dan itu ada fasilitas fitur namanya forecast simulator. Ada forecast simulator, ada best stock selection, forecast simulator. Nah Anda bilang, wah pertumbuhannya hanya 3 aja deh, atau 2,5. Nah kan cuma berapa tuh, upside-nya cuma 50% lebih ya, nggak sampai berapa tadi, 90%, nggak sampai. Oke, kita lihat lagi Zyrex. Waduh, ini nggak ada upside nih, harga ketinggian. Kita lihat Q4 laporan keuangan terakhir, growth-nya 5%. Return equity-nya bagus 35%. Debt to equity bagus, profit margin lumayan sebetulnya. Cuma ini ketinggian. Harga ketinggian, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, Zyrex kita lihat daily-nya. Ini emang lagi up, tapi kalau harga terendahnya di 420 atau di level 300 berarti yang bagus tuh harga IPO-nya. Harga IPO yang pantas dibeli. Kalau Anda beli IPO sekitar 300 lebih sedikit dan Anda masih pegang ini saham, yang akan mencapai upside di 900 tadi, 3 kali lipat. Oke, tadi kita bicarakan soal ini ya, soal apa? Premium. Nah, kita lihat fasilitas apa lagi. Nah, kalau di sini kita mudah ada true value IPO, dan bisa menghitung perusahaan-perusahaan yang IPO. Oke, kita membahas yang ini, best stock selection. Nah, kita mau lihat perusahaan-perusahaan teknologi apa aja. Nah ini. Nah kita balik lagi, kita mau lihat yang under value, apply filter. Nah ini yang murah, masih murah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Anda juga bisa apply filter. Tunggu. Nah ini masih bisa. Mau perusahaan apa nih? Application services. Nah cuma 2. Atau Anda filter, Anda mau volumenya yang 1 juta, Anda enggak, cuma 1 ada doang, yang lain rendah semuanya. Baik para pemirsa, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan video yang lain lagi. Pembahasan mungkin masih di price earning ratio dan price to book value di sektor-sektor lain.